pagi. Aduh, ini kayak lemas deh ya. Suaranya itu mencerminkan hatinya. Hati kita bahagia, hati kita semangat, suaranya bersemangat. Ya, sekali lagi kalau saya bilang selamat pagi. Selamat pagi, oke? Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Ingat? Oke. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Belum, masih punten 5. Masih punten 5. Tadi punten 3, ini punten 5. Oke. Saya mau supaya punten 100. Sekali lagi ya. Atau berdiri deh. Ya. Ini kualitas kita nggak akan terganggu karena kuantiti ya. Kuantitinya kita tidak terlalu banyak, tapi kualitas jangan dikurangi. Oke? Ya, ini Noel, Yeremia, Juleda ya, semangat ya. Oke, sekali lagi saya sapa selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Oke ya. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Oke. Ini soalnya 8,5. Belum ada 100 ya. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Ini hari yang luar biasa. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang the power of dream. Ini kita untuk internal aja ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang hari ini nggak datang, ya kasihan ya. Kasihan karena nggak dapat ilmu, nggak dapat motivasi. Percayalah, apa yang akan terjadi saat ini itu sudah direncanakan Tuhan. Dan kalau teman-teman hadir di tempat ini satu keberuntungan ya. Jadi Noel, Yeremia, juga ada beruntung di sini. Yang lain nggak beruntung karena apa? Tidak akan dapat materi ini. Hari ini saya akan bawa materi tentang the power of dream. Oke, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Yuk, nyanyi, mudah-mudahan lagu yang saya mau sampaikan kalian tahu ya, sebentar. Lagu the Westlife tahu? Pernah nggak? I have a dream. Pernah nggak? Ini zaman kita. Jangan ya. Zaman kita tua dulu ya. Oke, kita mulai dulu. I have a dream. Yuk, suaranya jelek keluarkan aja. Yang bagus makan dikeluarkan. Oke ya. Ayo kita yang jelek kalau kita nyanyi. Oke. I have a dream. I have a dream. A song to sing. Ayo suaranya kuat. To have it grow. Ayo. If you see a wonder of everything, you can take a future, even if you fail. I believe the angel, something in everything I see. I believe the angel. Whenever the time is right for me, I trust the dream. I have a dream. I have a dream of fantasies to have it through. He has a dream. If you vision, maybe for the while, going through the darkness, still never find. I need angels, something good in everything I see. I need the angels. When I was blind, right for me, across the trees, I have a dream. Saya mau perkenalkan satu-satu dulu boleh ya? Ya, perkenalkan diri karenanya tak kenal maka tak sayang, ya. Makanya harus dikenal supaya sayang. Benar nggak? Oke, mulai dari Noel dulu. Kasih tahu namanya, umurnya, nama, umur,
sudah itu kenapa mau di Hanwha Life? Apa tujuannya? Ya, boleh? Atau ibu ini dulu lah, Juraida. Ini masih muda-muda banget. Mimpinya apa ini? Ya mimpinya apa ya? Oke, mimpi nama, umurnya sekaligus ada nggak mimpinya ya? Ada nggak mimpinya Juraida? Mimpinya mau apa gitu ya? Nanti kita jelas tentang mimpi itu apa sih? Oke, Juraida dulu. Di sini. Ya, sudah aja. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juraida, Ya. usia 27 tahun. Oh, masih muda. Jadi anak bisa. Oke. Dan di sini ingin tambah wawasan. Sama wawasan. Oke. Ada kira-kira Wawasan impiannya? buat Kira-kira Juraida ada impian? Apa yang ingin dibeli gitu? saat ini mungkin berumah. Rumah yang Oh, mau begitu. beli rumah. Oke, Juraida udah married. Udah? Oh, udah. Itu Kata masih. Ipar. Hah? Kata Ipar. Oh, wah. Saya kira tadi Chen loh. Rupanya tuh ya. Udah married. Udah. Anak Sudah siapa? dari anak suami satu. Oh, oke, sip. Berarti umur 27 tahun pengen punya rumah. Oke deh, tepuk tangan lah. Juraida ya. Sip. Oke, ibu senior dulu, ibu Windu. Tutup dulu jaringnya, pintunya. Nama saya Windu Haryati, Ya. biasa dipanggil Windu. Usia menjelang 40. Udah bisa sama ya. Udah ada usia lanjut ya. Yang ingin dicapai itu pengen punya aset yang lebih banyak lagi, Oke, yes. pengen punya mobil yang lebih bagus lagi. Luar biasa. Terus apa lagi ya kayaknya? Posisi di sini sebagai agency director, mungkin nanti kawan-kawan akan sering bertemu dengan saya. Ya. Itu aja. Saya serahkan ke moderator. Oke, tepuk tangan dong. Jadi atasan orang well ya nantinya ya. Ini Yeremia nih atasan orang Yeremia ya. Tapi mau belajar nanti ya. Oke, lanjut Noel. Oke, yuk. Kenalkan nama saya Farus Manuka Naumur, usia 19 tahun. 19. Oh, masih muda ya, itu baru sekali. Oke, 19 tahun, oke. Apa nggak ada punya tujuan, impian? Dan mau apa? Dan mau beli Jajan. Mau beli apa Noel? Mobil. Iya. Oke. mantap. Oke, sip, luar biasa ya. Usia muda udah pengen punya mobil. Nggak mobil bapak ya, mobil sendiri ya. Oke, sip. Yeremia, ini gimana Yeremia? Nama saya Yeremia, umurnya 18 mau punya 18 tahun. Oke, 18. Saya mau bikin perumahan di luar rumah. Developer. Mau buat perumahan? Ya. Ish, luar biasa. Jadi pengen menjadi cukup rumah. Oke, sip. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Berarti masih muda-muda ya. 19, 18 ya. Oke, 27. Udah lah, nggak usah sebut. Nggak usah sebut. Sama. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Hari ini materi yang saya mau bawa adalah The Power of Dream. Oke, Bapak ini? Oke. Jadi kira-kira teman-teman impian dream itu artinya tahu? Mimpi. Mimpi ya. Dream itu bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Jawa ya. Bahasa Inggris ya. Jadi jangan bilang saya kira-kira teman-teman mimpi itu perlu nggak sih? Sangat perlu. Sangat perlu. Menurutnya perlu nggak mimpi? Perlu. Mimpi itu perlu karena apa? Biasanya orang itu kalau mau sukses dia harus bermimpi dulu. Bermimpi seperti apa? Apakah tidur? Bukan ya? Bukan. Mimpi itu cita-cita, visi. Kedepannya Yeremia mau jadi apa? Noel kedepannya mau jadi apa? Ataukah pengen jadi pengusaha, pengen jadi presiden, pengen mau jadi kontraktor besar? Itu namanya mimpi. Walaupun sebenarnya belum terjadi. Ya. Jadi artinya teman-teman, mimpi itu sangat perlu. Apakah yang bermimpi itu hanya orang dewasa? Apakah hanya orang yang bekerja? Tidak. Yang berhak punya mimpi itu siapa? Semua. Anak-anak punya mimpi, boleh. Ya. Anak kecil yang sudah berbicara, yang sudah bisa melihat TV, dia bisa bermimpi, sudah boleh bermimpi. Ya, karena apa? Karena dengan kita punya mimpi akan ada semangat. Ya. Kalau kita bandingkan satu orang A dan B, kalau dia punya mimpi dan ini tidak punya mimpi, yang lebih rajin siapa pastinya? Yang punya mimpi. Karena apa? Dia punya mimpi. Jadi
setiap gerak-geriknya, tingkah lakunya akan mengarah ke dia, ke mimpinya itu. Walaupun di tengah jalan itu dia mengalami banyak kegagalan, banyak kesusahan, banyak trouble. Kalau dia nggak punya mimpi, dia nggak punya tujuan. Oke. Jadi dia jalan aja, melenggak, saya nggak tahu, mencet ke kiri kanan. Karena apa? Dia tidak punya tujuan. Sama seperti kalau saya bilang, kalau kita mau ke Jakarta, ini siapa yang pernah naik pesawat nih? Dia pernah naik pesawat, waduh. Awalnya dia harus punya uang untuk terbang ya. Yeremia sudah pernah? Sudah pernah? Oh, mantap. Gimana? Sudah pernah ya. Bayangkan, ini tuh hebat. Mama bapaknya udah pernah naik pesawat, dia yang sudah naik pesawat. Oke, kalau kita punya satu tujuan, mau ke Bali atau mau ke Jakarta. Oke, kita bisa sudah dapat tiket nih ke Jakarta. Kita akan berangkat mungkin besok pagi atau besok siang. Kira-kira setelah dia tahu jadwal keberangkatannya, misalnya Juraida nih mau berangkat ke Jakarta besok jam 10 pagi. Kira-kira Juraida sebelum berangkat, satu hari sebelumnya sudah persiapan nggak kira-kira? Sudah. Dia sudah mempersiapkan baju, koper, KTP, ya kan? Semua dia sudah persiapkan. Dan dia sudah harus tahu besok pagi bangun jam berapa, benar nggak? Pesawat jam 10 harus bangun jam berapa kira-kira? Jam 5. Jam 6 boleh, jam 5. Oke, karena dia sudah punya tujuan mau ke Jakarta, dia sudah ambil kegiatan-kegiatan apa, susun baju, koper, segala macam. Nanti dia sudah siapkan untuk, besok pagi aku naik apa? Naik bergrab kah? Atau naik angkot kah? Atau jalan kaki? Ya kan? Yang penting dia sudah tahu dia mau apa kegiatannya. Coba kalau Yeremia nggak ada tujuan ke Jakarta, kira-kira kamu ada kegiatan apa, Pak? Nggak ada kan? Dia nggak ada kegiatan nyusun baju, merencanakan segala sesuatu, enggak, karena dia nggak punya tujuan. Ya, jadi teman-teman kalau kita sudah punya tujuan, itu akan mengatur segala langkah kita ke arah tujuan tersebut. Oke? Kenapa dia bergerak bangun pagi jam 5, nyusun baju segala macam? Karena dia sudah ada tujuan ke Jakarta. Jadi teman-teman, ayo hidup harus punya tujuan. Ya, nggak boleh hidup tanpa tujuan. Ya, oke? Di sini dikatakan sometimes dreams ini ya are wiser than waking. Teman-teman, terkadang dikatakan ini sama bukan sama Mutiara Manurung ya, ini dari pembicara ini ada. Dia mengatakan bahwa terkadang kita hidup bermimpi itu lebih bagus dibandingkan hidup dalam kesadaran. Artinya apa? Pada saat kita berangan-angan, kita mimpi itu lebih bagus, walaupun sebenarnya belum ada kenyataan. Dibandingkan kita hidup hanya ya sesuai dengan realita. Artinya apa? Orang yang suka punya bermimpi biasanya dia dipacu emosinya, dipacu semangatnya. Kalau orang yang tidak punya impian dia akan loyo, akan malas, ya sama seperti ilustrasi seperti tadi ya. Jadi impian itu sangat penting. Oke, selanjutnya nih saya mau kasih tahu, boleh baca, kira-kira siapa yang bisa baca nih? Noel boleh apa ini nih bacanya? Ya bisa. Yang boleh baca? Nggak bisa. Juraida. Ibu Windu. The poor people in the world is the man who don't dare to dream. Yes, benar. By Zig Ziglar. Yes. Jadi dikatakan di sini, the poor people in this world is the man who don't dare to dream. Orang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak berani bermimpi. Ini motivator penulis mengatakan, artinya apa? Kalau kita nggak berani bermimpi, kita miskin. Toh mimpi itu gratis? Gratis nggak? Gratis. Adakah bayar kalau Jeremia kalau mau mimpi? Nggak ada, Noel. Apakah Noel harus bayar 100.000 untuk bermimpi? Enggak. Ya, jadi orang yang paling miskin adalah orang yang tidak berani mimpi. Selagi mimpi itu gratis, selagi kita dikasih kenapas kehidupan sama Tuhan, ayo bermimpi. Ya, jangan biarkan hidup. Kalau pernah kata pepatah, pernah nggak dengar bilang ya, biarkanlah air kita hidup seperti air mengalir lah. Pernah dengar nggak? Pernah. Kira-kira itu bagus nggak? Nggak bagus. Kenapa? Air mengalir kemana? Ke bawah. Nggak boleh. Biarlah Bu, udahlah Kak Mutiara saya mengalir aja. Yang mengalir ke bawah. Air nggak akan ke atas. Oleh sebab itu jangan mau katakan air saya mau mengalir seperti air, enggak. Kita harus melawan arus kalau bisa. Kalau kita ngikutin air terus, ya kita akan menurun ke bawah. Dia akan membawa kita ke jurang. Paling bawah kemana, lokasinya dia akan ke sana. Oke, jadi teman-teman, ayo jangan jadi orang miskin. Ya, coba katakan kepada diri sendiri, jangan jadi orang miskin.
Jangan jadi orang miskin. Ayo katakan, jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang miskin. Aku mau memiliki impian. Aku mau memiliki impian. Ya, teman-teman, ini bukan saya ngomong ya. Ini Jikjikan mengatakan, the poor people in this world is the men who don't dare, gak berani bermimpi. Gak berani bermimpi artinya sorry, pemalas. Ya, oke, ngerti ya? Lanjut. Oke, di sini saya mau kasih contoh how to make a dream. Oke, teman-teman tadi impiannya ini apa? Noel, jadi apa? Punya mobil. Punya mobil, Punya rumah. punya rumah, aset segala macam. Oke teman-teman, sebenarnya impian itu boleh ya. Oke, yang Anda harus tahu lakukan supaya impian itu tercapai adalah Anda harus, teman-teman harus satu, menulis impian. Oke. Yang pertama-tama teman-teman harus lakukan tulis impian. Ya. Jangan hanya mimpi dibayangkan. Kalau bisa impian itu kita perkatakan sama teman-teman. Walaupun dibilang gila. Ya, saya sendiri terus terang, saya mau kasih tahu saya punya mimpi itu sejak 2008. Saya dulu kerjanya di Manulife, ya, di Manulife. Itu 2008 saya kerja. Saya dulu waktu itu dari bank pindah ke Manulife. Saya waktu itu jadi agent biasa, sama kayak Juraida, sama kayak Yeremia, sama kayak agent. Saya jadi agent biasa, usianya udah tua, 28 ya. Sebenarnya udah ketuaan, punya mimpi. Bayangkan, nggak ada yang kasih tahu saya untuk bermimpi. Kan sebulan, usia 27 dikasih tahu di usia 19, dikasih tahu. Saya waktu itu berapa ya? Usia 29. Saya baru tahu bahwa bermimpi itu penting. Ketuaan. Ini saya syukur ini lebih untung 2 tahun. Udah ini nggak usah lah supaya. Ini udah berapa tahun kita beda? Oh, 18 tahun kamu. Berarti kamu harus lebih sukses dari saya. Ini 19 harus lebih sukses. Teman-teman, waktu itu saya mimpi, saya tulis ya. Saya dulu pengen punya income 20 juta. Saya dulu pengen income 20 juta. Saya tulis, oke? Yang kedua, saya pengen waktu itu saya pengen punya mobil, oke? Saya pengen keluar negeri. Saya di situ udah biasa begini. Ini saya ingat saya buat di 2003. Oke? Saya tulis ini kesaksian ya. Ini saya tulis di kertas seperti ini. Saya tempel di banyak tempat. Saya tempel di kamar kaca, di tempat meja rias. Oke? Pas kalau bangun meja rias, nah ini meja rias. Oke? Saya tempel di sini. Income 20 juta, mobil 23 saya minta. Dulu pengen mobil Terios. Sekarang belum cek dari Teriosnya. Silakan. Terios atau Ras kalau nggak salah ya. Iya Terios. Sekarang masih mobilnya kecil. Mobil imut ya.
saya naik Mio, saya kadang latah mulut ini. Jos, keluarkan dulu mobil kita. Kadang latah ngomongnya, mobil. Padahal sebelumnya masih kereta Mio yang goyang-goyang itulah, yang roda 2. Artinya apa? Otomatis lidah ini pun ngomongnya udah ke mobil, gayanya pun sudah mobil. Oke? Jadi teman-teman tahu kapan saya bisa menciptakan impian saya? Di 2013. Akhirnya 2013 saya capai impian saya. Di situ saya di asuransi Tokyo Marine waktu itu saya dibayar dapat komisi pertama 20 juta. Saya dapat komisi 20 juta. Dan di situ saya keluar negeri, saya ke Jepang. Dan di situ saya rasa mobilnya turun. Aina, itulah mobilnya yang putih, yang kecil-kecil yang emut itu ya. Akhirnya apa? Berapa tahun kira-kira? 5 tahun. Yes. Artinya apa? Saya mimpi 2008-2013 tercapai. Disitu saya ke Jepang. Setelah itu saya buat apa lagi? Saya buat impian baru lagi. Setelah saya capai ini, saya buat impian baru lagi. Impian baru apa? Saya pengen bawa orang tua saya ke Bali. Saya buat lagi kertas lagi. Bawa orang tua ke Bali. Bawa dulu mama saya masih hidup, saya bawa ke Bali. Saya pengen ke luar negeri kemarin. Saya pengen ke Australia waktu itu. Belum jadi Australianya. Saya mau bawa anak-anak ke luar negeri, iya, ke luar negeri, ini anak-anak mau bawa ke Australia. Ini belum tercapai, tapi Bali tercapai. Nanti sudah itu saya akhirnya Australia nggak dapat, saya pergi ke Taiwan, saya ke Hong Kong, saya dapat Amerika, saya banyak. Jadi setelah saya ke Jepang, saya bolak-balik keluar negeri. Ke Jepang udah, Hong Kong, ke Macau, ke Taiwan 2 kali. Saya dapat beberapa tiket ke Amerika saya dapat. Jadi artinya apa teman-teman? Dengan ada impian ini, itu akan membuat saya bergerak ke arah impian saya. Kalau tadi saya nggak buat impian, nggak ada saya tulis, nggak ada saya perkatakan, ada nggak ini? Nggak akan ada, nih, nggak ada. Jadi keputusan saya beberapa tahun yang lalu itu menentukan masa depan saya sekarang. Keputusan kalian untuk datang hari ini menentukan action kalian ke depannya. Ya teman-teman ya. Jadi sekarang terus terang harus bermimpi. Dan sekarang saya punya mimpi. Saya punya mimpi sekarang jadi pembicara. Makanya saya penampilannya agak rapi. Walaupun audiensnya sedikit nggak apa-apa. Kalian beruntung. Kalian masih gratis nonton saya ya. Ya, ini pembicara paling terkenal ini nanti. Ya ini beruntung. Nggak kalah dengan Mary Riana kan? Benar nggak Bu Windu? Nah, ini Mary Riana yang Medan ya Noel. Nah, jadi teman-teman saya punya mimpi jadi pembicara suatu saat nanti. Dan kemarin di Messenger, pas saya malam-malam, halo Ibu, selamat malam, ada yang ketik Messenger. Iya, selamat malam. Ibu motivator ya karena iya, saya bilang. Walaupun saya nggak motivator, saya iya kan? Saya iya kan? Dia yang mengatakan ya saya iya kan? Oke? Jadi teman-teman, ayo sekarang punya impian dan actinglah seperti impian Anda. Impian saya pengen jadi pembicara. Jadi saya actionnya seperti pembicara. Walaupun yang datang sedikit ya terserah. Nanti. Yang penting ini akan menambah jam terbangnya saya, membuat saya semakin pintar, membuat saya semakin pede. Ya, artinya teman-teman, ayo intinya perlu impian, perlu ya. Oke, yang pertama harus menulis ya impian. Ya, Juraida, Ibu Windu, Noel juga. Walaupun kalian masih baru tamat sekolah, boleh buat impian ya deh ya. Ya, buat. Nanti dia nggak mama, nih semenjak ketemu Ibu Mutiara jadi gila. Gak apa-apa, saya pengen ketemu dengan orang gila itu, saya jumpai ya. Oke Noel, nanti pada mama ini kok jadi jumpa tantenya ini kok jadi gila. Gak apa-apa, kadang orang gila itu berani begini. Orang gila itu yang pemberani dia ya. Kalau orang sadar biasanya orang-orang waras biasanya terlalu takut ngambil tindakan, benar? Ya, oke. Yang pertama impiannya harus ditulis ya. Yang kedua, impian itu impian itu harus ditulis ya. Yang kedua, impian itu harus menarik ya. Nah, impian
impian harus menarik ya sayangnya, menarik seperti apa? Jangan kayak Noel pengen jadi properti, kayak saya pengen jadi pembicara. Saya akan membayangkan diri saya akan berbicara di depan ratusan orang, depan ribuan orang. Kalau saya berbicara, saya membayangkan saya berdiri di depan banyak orang. Pada saat saya ngomong, orang yang loyo, orang yang lemah, letih, lungsai, LLLL segala macam, ketemu saya jadi semangat. Itu yang saya inginkan. Dan saya akan membayangkan bahwa pada saat saya ngomong, orang akan tepuk tangan luar biasa. Saya sudah visualisasikan, walaupun itu belum terjadi. Ya, sama kayak Yeremia tadi pengen apa? Rumahan. Kamu harus, jadi kalau bisa mimpi itu harus betul-betul menarik. Oh, jadi kalau aku udah punya perumahan, aku kasih mama 1-3 rumah. Nanti, menarik. Jadi, mimpi itu jangan ikutan, harus menarik dia. Kayak contoh Noel, misalnya mau jadi apa tadi? Mobil. Oh, mobil. Noel harus berpikir, nanti kalau aku punya mobil, mama sama bapak di belakang duduknya. Nah, nggak kepanasan. Nanti si Giovanni di tengah-tengah duduk. Udah harus bayangkan, mobilnya baris berapa? Baris 3 atau baris 2? Digambarkan supaya menarik. Kayak Juraida misalnya contoh saya mau naikkan orang tua haji, contoh misalnya ya. Bayangkan nanti pada saat kamu ada uang, kamu akan terbangkan orang tua naik haji. Bayangkan nanti mama yang senang sana, tersenyum, ketawa. Nanti, aku pengen deh, atau membahagiakan anak atau suami supaya mereka naik haji, aduh senang ya, dia mereka senyum, tersenyum, tertawa. Bayangkan mereka tuh berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan mereka tuh pesawat, di atas pesawat, karena Juraida. Harus dibayangkan. Ya. Jadi mimpi, kok bisa jangan hanya sekedar mimpi, dibayangkan, menarik. Ya, Bu Windu juga boleh. Kalau misalnya mimpinya pengen jadi mobil baru, harus mobilnya spesifik. Ya, teman-teman, ini punya mobil ya, mobilnya spesifik. Kayak saya tadi mobilnya mobil Terios. Mobil kan banyak nih. Mobil truk juga mobil ya. Mobil angkot, mobil juga. Mobilnya tipe apa maunya? Impian itu achievable ya. Achievable. Artinya impian itu nggak usah muluk. Ya, Juraida tadi pengen jadi apa? Punya rumah. Rumah. Rumahnya sudah tahu tipe-tipe berapa? Ya, Udah ada. Sudah dibayangkan. Daerah mana? Kalau bisa sih ya pinggiran Medan. Pinggiran Medan. Harganya boleh tahu harga berapa? Nggak di atas 200. Nggak ada ratusan. Berarti tipe berapa? Tipe 60? Nggak tahu yang beri 3 kamar. 3 kamar. Rame, Boleh. berteras gitu aja Ya, sih. nggak muluk-muluk ya. Ini rumahnya ini. Jadi sebenarnya teman-teman, impian itu harus rasional ya, achievable. Achieve artinya mudah dicapai ya. Nah ini kalau si adik bolehlah besar-besar, tapi kasih juga impiannya yang jangka pendek ya, Yeremia. Itu kan impian kamu jadi pemilik properti kan tuh impian sampai berapa tahun dulu ya, sampai kamu umur berapa 40 masih lama. Coba buat impian pada saat Yeremia ini entah 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mimpi jangka pendek. Nah kalau Juraida ini kan memang rasional, saya lihat dia udah menikah, tinggal pengen punya rumah sendiri ya. Nah Juraida juga boleh buat satu brosur. Kamu suka perumahan apa? Nah, perumahan yang sederhana seperti apa? Tipe 75 kan, tipe 60 terserah. Ya, tempelkan nanti, ambil ya. Jadi pulang dari tempat ini cari brosur masing-masing ya, yang mana diinginkan. Jadi Juraida akan bekerja dengan semangat. Nanti dapat misalnya jualan dapat komisi, komisinya bisa 1 juta, bisa untuk beli jendelanya atau beli pintunya ya. Jadi dengan kalian punya impian itu lebih membuat semangat. Ibu Windu pengen apa tadi? Aset ya Bu? Ya, Perumahan Bu? ruko pengennya. Kalau Kalau rumah sudah ada 2. Ya, Nua, pengen mobil apa tadi? Pajero. Pajero kan masih agak terlalu lama sayang, tapi nggak boleh juga aku. Juraida nanti kan udah ngomong tentang rumah. Nanti 2 tahun ke depan saya ketemu Juraida gimana rumahnya. Jadi rumahnya nanti setelah dia jual rancangannya dulu. Oke? Next. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Teman-teman di sini diajarkan kalian itu nggak boleh hidup normal seperti biasa saja. Harus 1 langkah di atas orang lain. Ya, kalau normal mungkin normal kalau kalian kan misalnya bangun pagi, makan, tidur selama COVID ini itu benar nggak? Ya kan? Bangun, tidur makan bolak-balik kan jadi badannya gendut ya, gendut. Sekarang udah nggak boleh lagi.
Kalau sudah dengar mimpi ini, sudah harus action yang lain lagi ya. Ya, benar ya Noel? Jadi harus tambah aktivitas lagi. Jangan seperti yang kalian lakukan itu yang kalian lakukan lagi. Ngerti? Melakukan hal-hal yang sama, hasilnya juga tetap sama. Benar? Lakukan hal yang berbeda supaya hasil berbeda. Ya. Next. Oke. Ini dia. Ini mau hadis terakhir. Saya mau kasih video nanti. Di sini dikatakan, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. Ya. But whatever you do, you have to keep moving. Okay. Kalau kalian nggak bisa terbang, ya, kalian harus berlari. Kalau kalian nggak bisa berlari, kalian harus berjalan, minimal berjalan. Kalau kalian nggak bisa berjalan, kalian harus merangkak. Mari. Yang penting apa? Yang penting tetap bergerak. You keep moving. Mari. Jangan terlalu nggak ada bergerak apa-apa. Kalau nggak bergerak apa-apa, berarti nggak ada hasil. Dapat? Nggak ada bergerak apa-apa. Kalau nggak bergerak apa-apa, berarti nggak ada hasil. Dapat? Dapat ya? Ya ini ya? Oke. Video terakhir sama saya kasih ke kalian. Suatu hari, seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sumur. Hewan tersebut menangis sedih berjam-jam, sementara sang petani mencari cara untuk menolong. Akhirnya, dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang terheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan derap langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda, segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Oke, ya, nanti dapat filmnya ya. Kira-kira boleh kasih ide apa yang didapat dari film ini, Juraida? Apa yang didapat? Nah, Walaupun terpuruk, harus Oke. tetap berusaha bangkit. yes. Ya. Tadi situ ada keledai jatuh, ya, keledai jatuh ke dalam lubang. Oke, artinya apa? Dia terperangkap di dalam suatu masalah. Oke, jadi di sekitar kampung itu ternyata banyak orang melihat keledai itu ada masuk. Oke, jadi kalau orang melihat ini impossible mau diangkat, oke, dan keledainya juga kayaknya sudah mungkin udah tua, ya sudah nggak mungkin kita angkat, kita kubur aja. Jadi orang lain di sekitarnya maksudnya mau membunuh si keledai, mau mengubur hidup-hidup biar mati aja. Tapi apa yang dilakukan si keledai? Dia bergerak. Pada saat dikasih tanah ke dalam badannya, itu membuat pijakan kakinya semakin tinggi. Tanah itu masukkan ke badan, dia goyangkan, tanah itu jadi turun ke bawah. Semakin banyak tanah itu yang dibawa ke bawah, oke, dia semakin naik. Ngerti? Akibatnya dia keledai bisa apa? Bisa keluar. Ngerti? Bisa keluar. Artinya apa? Di sini ayo tetap bergerak, ya. Jangan diam aja. Kalau keledainya tadi diam aja, pasti mati. Ya. Kalau kalian tadi punya mimpi, misalnya kayak punya mimpi dan diam aja, dia nggak akan dapat. Ya, keledai aja pada saat dia ada tanah yang mengotori badannya, dia bergerak. Kalau dia diam aja, dia akan mati. Ya, jadi Juraida, Yeremia, Noel, ayo kalau sudah ada mimpi jangan diam aja, ya, bergerak.
Nah, satu cerita terakhir, saya mau kasih tahu tentang Sule. Kenal Sule? Siapa Sule? Artis. Lagunya Sule yang terkenal apa? Hah? Begitu. Tahu nggak Sule itu? Dia adalah orang miskin. Dia miskin. Mamanya tukang jual bakso. Ya, susah mamanya. Sule kalau sekolah, setiap pulang sekolah dia akan jual bakso, bantu mamanya. Setelah dia bantu mamanya, setelah siap bantu mamanya, dia akan ngamen untuk nambah uang jajan dia. Oke? Jadi bantu jual bakso, mulai jualan juga dan bantu ngamen untuk uangnya sendiri. Teman-teman, itu dia kejadiannya tahun 2005. Iya, 95 dia mulai melakukannya. 95 sampai 2005 dia lakukan jualan bakso sama mengamen terus. Dan di tahun 2005 dia melamar menjadi seorang pelawak. Oke, namanya API, Asosiasi. Ya, tahu dia API. Akademi Pelawak Indonesia. Dia mendaftarkan diri untuk jadi pelawak. Dan ternyata apa? Banyak disepelekan orang. Kau jelek, ya kan? Nggak bagus pelawak kamu segala macam. Tapi dia akan terus mencoba menjadi pelawak. Akhirnya teman-teman, kapan dia terakhir terkenal? 2005 ya? 2005 benar kan? Di tahun 2005 dia sudah jadi pelawak terkenal di Indonesia. Coba kalau dia melakukannya dari 95, 96, 97 sampai 2000, kalau dia stop, apakah dia bisa seperti ini? Enggak. Hartanya banyak sekarang. Banyak. Kaya. Jelek kali pun. Benar nggak? Jelek kali Sule. Kalau mau cari suami kedua, mau nggak jadi suaminya Sule? Nggak mau. Jeleknya nggak mau, uangnya mau ya. Begitu. Kalau ibu misalnya disuruh cari suami kedua, ibu mau nggak terima Sule ibu? Enggak, betul ibu. Hartanya mau. Saya nggak mau. Ya, teman-teman, Sule banyak bulannya ya. Artinya apa? Ini kinerjanya dari tahun 95, 96, 97, berapa tahun dia berjuang? Ya. Kalau dia stop lah di 2005, stop di 2006, dia mulai 2005 ya. Nah, dia tukang bakso 95, 2005 dia mulai API. Nah, di 2005 sampai 2000 berapa sekarang? 15 tahun ya kurang lebih perjuangannya. Tapi dia kayaknya tahun 2020 dari 2010 udah kaya, udah banyak. Artinya apa? Kalau dia stop, pada saat dia mau jadi pelawak, dia ditolak, disepelekan orang, dia nggak akan jadi kaya seperti ini, nggak akan terkenal. Ya teman-teman, mari kita belajar jadi Sule. Ya, dia orang miskin, punya impian dia. Dan dia punya impian, dia action ke arah impiannya dan membuahkan hasil. Dan saya percaya teman-teman kalau sudah action, punya impian, action, percayalah impiannya bisa tercapai. Oke, itu dari saya. Thank you, selamat siang.